Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan membahas tentang fenomena Tuhan. Fenomena Tuhan yang seperti apa? Fenomena Tuhan yang ada di dalam agama-agama. Kenapa? Tuhan itu pasti satu. Kenapa? Ketika disebut dalam agama-agama yang ada di dunia ini, kok berbeda? Ada apa atau mengapa? Nah, pembahasan ini akan diuraikan pada kali ini di channel Nalar Terarah. Baiklah para pemirsa, para subscribe channel Nalar Terarah, kalau kita lihat alam semesta ini muncul karena adanya Sang Pencipta. Artinya alam semesta ini tidak muncul dengan sendirinya, tetapi muncul ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir. Nah, ketika manusia berperspektif tentang adanya Tuhan dalam pengertian sesuatu adikodrati, sesuatu yang maha dahsyat, sesuatu yang di luar jangkauan akal pikirannya, manusia berbeda. Nah, ini karena apa? Karena manusia dibekali akal. Nah, karena manusia dibekali akal oleh Tuhan, nah, akal ini yang melahirkan budaya. Budaya dalam arti budaya rohani. Ketika budaya rohani ini ada pada manusia, maka manusia itu memperversi atau menyebut, memahami Tuhan dengan apa yang ada di dalam pikirannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan latar belakang dan kondisi sosial geografis manusia tersebut. Padahal kalau kita lihat esensi Tuhan hanya satu, substansi, entitas dari Tuhan dalam arti nama-nama Tuhan yang berbeda yang disebut dalam agama-agama itu satu, zatnya satu, entitasnya satu. Nah, ketika misalnya orang-orang Islam ya yang kita sebagai Muslim menyebut Tuhan pencipta alam itu dengan sebutan Allah. Nah, Allah ini di dalam Al-Quran itu adalah nama entitas zat yang menciptakan alam semesta ini. Jadi nama entitas zat yang menciptakan alam semesta ini ada di dalam Al-Quran, muncul serta-merta di dalam Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, sekalipun demikian, pelacakan nama Allah di dalam Al-Quran itu tidak bisa dilacak secara linguistik. Nah, ini sekalipun manusia misalnya memperspektif Tuhan dengan bahasa lokalnya, nah, tapi Allah sendiri memberikan nama di dalam Al-Quran tanpa intervensi adanya budaya bahasa yang dilahirkan oleh akal. Nah, jadi Allah di dalam Al-Quran ini adalah nama zat. Ketika manusia yang ada di dalam agama-agama lain atau manusia beragama selain Islam menyebut zat Allah ini dengan beragam. Ada yang menyebutnya dengan God, kalau itu bahasa Inggris. Nah, atau orang-orang Konghucu menyebutnya Tian. Orang-orang Yahudi menyebutnya Yohetvafe atau Tetragrammaton. Nah, Tetragrammaton ini yang disusun dengan huruf YWHE, Yahweh dalam bahasa sebutan orang-orang Barat itu merupakan apa? Merupakan zat yang identik sama dengan Allah.
Nah, hanya hanya lafal yang berbeda. Walaupun sama-sama diucapkan menuju pada satu entitas. Tuh. Nah, ini ada dalam agama Yahudi. Nah, ketika ada di dalam agama Hindu, maka Tuhan itu disebut dengan Sang Yang atau disebut dengan Brahma. Nah, begitu juga agama-agama lain, agama-agama kuno, agama-agama primitif menyebutnya daya kekuatan, ya. Nah, dari penamaan yang berbeda ini berarti kita bisa melihat sebenarnya Tuhan itu, kalau kita lihat esensinya, ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nama Allah ini disebut dalam berbagai agama dengan beragam sebutan. Loh, makanya ketika sebutannya itu tidak mengarah kepada zat entitas, maka nama Tuhannya itu bisa bentuknya non-theistik. Nah, non-theistik itu adalah bentuk atau nama Tuhan dalam bentuk alam, ya, bukan seperti personal pribadi. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi agama-agama dunia yang kita kenal sekarang ini menyebut nama Tuhan berbeda-beda. Sekalipun begitu, sebenarnya entitasnya menuju kepada satu. Nah, kalau dalam bahasa kita, bahasa Muslim, itu sebutan nama Allah. Tapi karena ini tersekat oleh budaya, kebiasaan, maka orang-orang yang tidak beragama Islam agak keberatan kalau mereka merujuknya pada nama Allah. Padahal kalau dilihat dari sejarah, nama Allah sendiri bukan dari bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab tidak bisa dijelaskan kata Allah ini, bukan dari kata ilah. Ya, nah, walaupun ada bahasa Arab dalam bahasa Suryani yaitu Allah. Nah, jadi ini adalah Allah itu adalah nama zat yang ada sejak zaman Adam, ya. Tapi pelacakan bahasanya karena manusia tidak bisa atau belum bisa melacak. Nah, maka baru sebatas keturunan Abraham, yaitu Suryani, yaitu budaya Suryani yang dekat dengan budaya Arab. Nah, jadi para pemirsa, kalau kita lihat bahwa agama-agama di dunia ini, kalau dia merujuk nama Tuhannya pada benda alam, nah, kalau secara teologi Islam, nah, secara ayat-ayat Quran itu tidak dibenarkan, karena karena manusia itu adalah sama dengan alam itu. Sedangkan alam sebut alam makro. Nah, sedangkan manusia disebut alam mikro. Maka ketika menyebut nama Tuhan merujuk kepada alam, nah, itu adalah tidak boleh, tidak dibenarkan. Nah, atau gejala alam. Nah, itu tidak boleh. Makanya Allah memberikan mengultimatum kalau yang menyembah selain Allah itu atau menyuduakan nama selain Allah itu musyrik. Nah, ini adalah teologi Islam, ya. Nah, teologi Islam itu kenapa disebut teologi? Karena orang-orang selain Islam kadangkala keberatan menamakan Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Tapi kalau kita lihat secara substansi, nah, pembedaannya itu jelas sangat terlihat. Kalau Allah adalah substansi zat pencipta, ya. Nah, kalau kita ingin tahu, ya ada dalam Al-Quran, Allah itu dekat dengan urat nadi manusia. Allah memberikan kehidupan, Allah menurunkan hujan. Nah, dalam agama-agama yang lain, kontekstualisasinya mengarah kepada satu, tapi penjelasannya ini yang tidak sama dengan Al-Quran. Makanya ada unsur belief, unsur kepercayaan. Jadi ketika kita menyebut Tuhannya Allah, siapapun ya misalnya, ya, kalau dia percaya, nah, maka mereka pindah ke agama Islam. Nah, ini salah satu solusinya. Kalau tidak, ya mereka bertetap pada pendirian agamanya tersebut.
Nah, walaupun secara substansi kontekstualnya mengarah kepada satu Tuhan, tapi Tuhan yang dimaksud adalah menurut mereka tidak mau dikatakan sebagai Allah. Nah, ini makanya kenapa Tuhan itu satu, pasti esensinya, substansinya, entitasnya satu. Nah, ketika disebut dalam bahasa Islam Allah, tidak semua agama-agama dunia itu tidak setuju, karena ini adalah sesuai dengan pola budaya manusianya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa kita pahami bahwa Tuhan itu sebenarnya satu. Nah, yang satu ini kita yakini namanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipaparkan secara secara ilmiah, itu artinya secara apa adanya, bagaimana manusia menyetujui atau tidak. Nah, maka setiap agama keberatan, makanya muncul beragam nama Tuhan. Nah, jadi secara studi agama, sekalipun misalnya mereka tidak keberatan menyebut menamakan Allah, pada dasarnya mereka juga mengakui adanya zat, ya, tapi namanya bukan Allah. Nah, ini zatnya itu bisa bentuknya alam semesta, bentuknya orang, atau bentuknya gejala alam. Ini adalah fenomena penamaan Tuhan berdasarkan budaya manusia. Jadi budaya manusia ini dasarnya adalah akal. Ketika budaya manusia itu mempersepsi atau merespon kekuatan adikodrati, nah itu muncul penamaan Tuhan, ya. Dari dalam bahasa studi agama, nama Tuhan itu disebut juga dengan supreme being atau daya adikodrati. Kenapa? Karena ini mengacu pada penamaan yang semua manusia beragama dari beragama pun bisa menerimanya, ya. Walaupun kalau kita kaji arahnya masih general, ya. Nah, demikian aja, mudah-mudahan kita para pemirsa memahami bahwa Tuhan sebenarnya itu satu, tapi ketika disebut dengan beragam agama, Tuhan berbeda-beda namanya. Ya, demikian sebagai kata akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.